Uang merupakan salah satu alat tukar yang keberadaannya sangat vital bagi perekonomian, terutama untuk kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat. Namun masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan membuat mereka seringkali berada pada posisi yang lemah ketika harus berhadapan dengan lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Sejak dulu sebenarnya itu konsumen biasanya lemah karena salah satu yang menjadi masalah di industri keuangan itu adalah seringkali banyak transaksi-transaksi yang tidak difahami oleh konsumen. Ini masalah. Tapi ada hal yang perlu dicatat di sini. Dulu sebelum adanya OJK itu perlindungan seperti ini tidak ada. Jadi kalaupun toh ada konflik, itu sebenarnya waktu itu BI itu kan konflik khususnya kepada nasabah yang kecil. BI menjembatani dengan memberikan mediasi, ya. Tapi tidak seperti sekarang ini. Artinya tidak stated clearly karena kalau dulu tidak ada perlindungan terhadap nasabah perbankan itu hampir-hampir tidak ada. Rendahnya perlindungan terhadap konsumen inilah salah satu latar belakang dan sekaligus menjadi salah satu tugas pokok berdirinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, OJK juga memiliki tugas yang lebih besar, yakni melakukan pengawasan terhadap industri keuangan secara menyeluruh dan terintegrasi. Secara umum, tugas pokok dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan secara terintegrasi. Yang dimaksud dengan industri keuangan itu adalah perbankan, semua yang ada di bawah pasar modal, dan non-bank seperti asuransi, pegadaian, dana pensiun, lembaga pembiayaan. Sepanjang tahun 2013, merupakan masa transisi pengawasan industri keuangan yang dilakukan oleh OJK dari lembaga-lembaga pengawas yang sebelumnya tugas ini merupakan tanggung jawab Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK. Awal tahun 2014 merupakan momentum diterapkannya pengawasan terintegrasi seluruh lembaga keuangan oleh OJK dengan memindahkan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Dengan beralihnya pengawasan perbankan dari Bank Indonesia di Januari 2014, maka lengkaplah seluruhnya sehingga pengawasan terintegrasi mulai dilaksanakan sejak awal tahun ini. Dan itu mulai dari pengaturan-pengaturan yang sudah mulai diharmonisasikan. Perbedaan antara pengawasan sebelumnya dan pengawasan sekarang di OJK itu pertama adalah pengawasannya sekarang satu atap, peraturannya juga. Dan kemudian sekarang berdasarkan dua pilar, artinya di satu sisi adalah kita harus menjaga kesinambungan kesehatan dari lembaga keuangan itu sendiri, tapi di lain pihak dalam hal yang baru ini memperhatikan konsumen industri keuangan. Nah, ini merupakan hal yang baru karena keterlibatan konsumen disadari sejak krisis global itu ternyata sangat penting untuk kesinambungan industri keuangan itu sendiri serta untuk pencapaian stabilitas sistem keuangan. Bila kita melihat ke belakang, sesungguhnya wacana untuk membentuk suatu lembaga yang khusus melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan muncul secara tersirat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen. Hal ini muncul karena Bank Indonesia dianggap tidak mampu mengawasi perbankan sehingga terjadi penutupan 16 bank pada krisis ekonomi tahun 1998. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor lain yang membuat pentingnya pembentukan OJK sebagai regulator industri jasa keuangan. Bisa kita lihat dari dua hal. Pertama dari perkembangan ya. Jadi kita lihat mulai dari teknologi informasi. Itu teknologinya sedemikian rupa dan industri keuangan itu dinamis sekali. Baik dari produknya, dari mekanismenya dan sebagainya itu. Dengan adanya teknologi semakin jadi misalnya pembayaran dengan
e-payment, kemudian sarana-sarana pembayaran yang menggunakan elektronik itu karena majunya teknologi. Ini perkembangan. Yang kedua, globalisasi. Perkembangan yang ketiga jadi adalah lintas pemilikan, lintas sektor. Jadi perkembangan seperti ini tidak mungkin kalau regulatornya terpisah-pisah. Selain perkembangan industri jasa keuangan sendiri, banyaknya permasalahan dan pengetahuan konsumen yang masih rendah mengenai lembaga jasa keuangan menjadi alasan tersendiri tingginya urgensi pendirian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Masalah kasus ya yang diakibatkan dari perbedaan regulator sehingga itu kasus makin banyak ya, yang baik kasus produk maupun kelembagaan, itu kasus itu. Yang kedua adalah belum optimalnya tadi perlindungan konsumen, termasuk tingkat literasi yang rendah. Yang ketiga yang disebut regulatory arbitrage, jadi tidak harmonisnya peraturan. Jadi perbankan dan pasar modal itu sudah sangat strict, peraturannya sangat banyak. Tapi untuk asuransi, pegadaian, lembaga pembiayaan sangat minim peraturannya, sehingga itu menjadi outlet yang akibatnya bisa nanti kalau ada gejolak baik dari regional maupun dari global, bisa saja masuknya dari yang regulasinya tidak ketat. Sehingga ini ditanggulangi dengan harus di Indonesia khususnya adalah lebih cocok agar kelembagaannya disatukan pengaturannya.